Shalom adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kak Bina Gultom yang akan menemani adik-adik untuk kita hari ini beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan lewat ibadah kita, lewat puji-pujian penyembahan kita hari ini. Terima kasih adik-adik semuanya yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kita boleh bersama-sama bergabung, walaupun via Zoom, walaupun via online, kita bergabung bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sama-sama bersemangat adik-adik ya. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh hidup kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana Tuhan tetap terus memelihara hidup kami. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, sehingga di pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah secara online bersama dengan anak-anak sekolah minggu di GBI Pasir Kojaya Tuhan. Tuhan, kami percaya walaupun kami berbeda-beda tempat Tuhan, tetapi kuasa-Mu, Roh-Mu tetap terus mengurapi kami, memberkati kami anak-anak sekolah minggu di GBI Pasir Kojaya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang hadir, biar Engkau yang melawat, biar Engkau yang memberkati semua anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka semuanya antusias memuji menyembah Tuhan, antusias untuk beribadah datang kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah anak sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir selesainya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan di GB Pasir Koja. Mari adik-adik, kita udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita persiapkan pribadi kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita diberkati, untuk kita diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu boleh kita tinggalkan dalam hati, dalam hidup kita, sehingga boleh dapat kita terapkan adik-adik dimanapun kita berada. Sehingga anak-anak sekolah minggu ketika udah mendengar firman Tuhan menjadi berkat di rumah, di sekolah, pada saat bermain, dimanapun saja adik-adik kita diberkati karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa bersatu hati dalam doa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan saat hari ini di mana Tuhan terus menyatakan kasih-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu, sehingga di hari yang indah ini Tuhan kami tetap terus boleh menikmati berkat Tuhan, berkat firman Tuhan ya Tuhan. Mari Bapa, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, urapi semua anak-anak sekolah minggu, berikan hikmat ya Tuhan, sehingga kami semua boleh dimengertikan, boleh dimampukan untuk ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, beri hikmat, beri kuasa-Mu, sehingga setiap firman yang akan dibagikan, setiap kami anak-anak sekolah minggu boleh diberkati ya Tuhan, dan boleh sama-sama menerapkan firman yang kami pelajari hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita masih ketemu lagi di sekolah minggu online ya, di YouTube. Nah, masih tetap semangat kan semuanya? Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan dengan judul Siap Sedia. Nah, di dalam renungan mission, adik-adik bisa baca di rumah, dikisahkan tentang sebuah dongeng tentang babi hutan dan rubah. Nah, babi hutan itu dikisahkan dia selalu rajin untuk mengasah taringnya pada sebuah batang pohon, padahal tidak ada musuh yang waktu itu akan datang menyerang dia. Dan hal itu selalu membuat si rubah mengejek si babi hutan. Tapi babi hutan itu tidak kendor semangatnya, dia tetap terus mengasah taringnya. Dia berpikir supaya dia tuh bisa siap sedia saat nanti musuh datang, dia taringnya udah siap dan dia bisa melawan si musuh-musuhnya ini. Nah, adik-adik, dalam Alkitab, Tuhan juga memberikan nasihat kepada kita untuk berjaga-jaga dan siap sedia. Yuk kita mau baca di Matius 24 ayat 42-44. Yuk buka Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, sekarang kakak mau tanya nih ya, kalau misalnya ada seorang pencuri mau mencuri ke rumah kita, kira-kira pencuri itu akan memberikan pengumuman dulu nggak sebelum dia datang? Misalnya nih ya, dia akan memberikan pengumuman informasi melalui chat WA gitu ya ke kita. Dia bilang, hati-hati ya, siap-siap, malam ini saya mau datang ke rumah kamu untuk mencuri. Nggak mungkin kan? Ya, pasti pencuri datangnya kita tidak bisa duga waktunya.
Kita nggak tahu kapan dia akan datang. Tapi kita pasti nggak mau rumah kita kecurian. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya rumah kita nggak kecurian? Kita bisa memberikan penjagaan pada rumah kita. Ya, misalnya kita bisa mengunci rumah kita dengan baik, ya. Tidak lupa untuk selalu mengunci semua pintu sebelum kita tidur. Kita juga bisa menyimpan barang-barang berharga kita di tempat yang aman. Kita juga mungkin ada yang memasang CCTV di rumah supaya kita bisa memantau pergerakan di luar rumah seperti apa gitu ya. Siapa tahu ada pencuri, kita bisa langsung mengetahuinya. Atau biasanya juga ada penjaga keamanan yang selalu berkeliling di sekitar rumah kita atau di dalam komplek kita. Nah, itu akan membuat kita lebih tenang karena kita sudah berjaga-jaga. Dan pencuri itu pasti tidak akan dengan mudah bisa memasuki rumah kita. Jadi adik-adik, selama kita hidup, yuk kita mau belajar berjaga-jaga atas hidup kita. Kita mau siap sedia dengan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa dengan rajin berdoa. Rajin berdoa itu bukan cuman saat kita mau makan, saat kita mau tidur, atau saat kita bangun tidur ya. Tapi kita juga mau belajar lebih lagi dalam berdoa. Misalnya kita bisa belajar berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk bangsa dan negara kita mau bisa belajar untuk berdoa untuk banyak hal ya. Yang kedua, kita juga mau rajin membaca Alkitab ya. Kenapa? Karena dengan membaca Alkitab tuh kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bisa tahu janji-janji Tuhan, kita bisa tahu berkat-berkat Tuhan, dan kita bisa tahu banyak teladan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kisah hidupnya. Yang ketiga, kita juga mau untuk berkata-kata dengan baik. Ya adik-adik, kakak gak mau kalau misalnya nanti kakak mendengar ada adik-adik yang suka berkata kasar, suka berkata yang tidak baik, suka membantah orang tua. Kakak sedih kalau mendengar hal itu, apalagi Tuhan ya. Belajar berkata-kata dengan baik ya. Perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan dengan tutur kata yang baik, yang sopan. Yang keempat, kita juga mau belajar untuk bertindak benar. Apa sih bertindak benar? Bertindak benar itu berarti kita mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk, tapi kita mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik, 4 hal ini kakak harap kalian bisa lakukan sehingga hidup kalian boleh terjaga dengan baik ya. Tuhan mau kita selalu berjaga-jaga supaya saat nanti Tuhan datang pun kita bisa didapati setia, kita bisa didapati hidup kita baik, dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yuk kita mau belajar sama-sama, kita mau siap sedia, kita mau berjaga-jaga atas hidup kita. Lakukan 4 hal tadi: rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, belajar untuk berkata-kata dengan baik, dan belajar untuk bertindak dengan benar ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 24 ayat 42 yang berbunyi, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 24 ayat 42. Bunyinya adalah, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu siap sedia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan belajar Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau rajin berdoa Tuhan. Kami mau rajin membaca Alkitab Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk berkata-kata dengan baik dan bertindak dengan benar. Mari Tuhan, Kau yang akan menolong setiap kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan boleh menjadi teladan bagi orang lain Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar Engkau yang tanamkan firman ini dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu kembali di ibadah sekolah minggu pada minggu depan dengan judul firman Tuhan yang berbeda. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Aktivitas kita pada hari Minggu ini adalah membuat pohon Natal dari kertas origami. Cara membuatnya sangat mudah. Yuk kita saksikan bersama-sama videonya untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Pertama-tama, alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain ada kertas origami, kemudian ada gunting, ada double tape, stiker, kemudian ada stick dan juga lem kertas. Pertama-tama kita ambil satu kertas origami, kemudian dari kertas origami itu kita membuat bentuk kerucut ya adik-adik. Nah, kita lem dulu salah satu sisi bagiannya, kemudian kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat sampai berbentuk kerucut. Nah, seperti ini ya, kita rekatkan lagi. Kemudian, karena tingginya tidak sama, kita akan menggunting bagian bawah supaya dasar kerucut menjadi sama. Nah, seperti ini. Hati-hati menggunakan gunting ya, minta bantuan ke orang tua atau kakak kalian jika hendak menggunakan gunting. Nah, jika sudah, kita sisihkan dulu bentuk kerucutnya yang tadi sudah kita buat. Sekarang ambil salah satu kertas origami lagi, kita akan membuat batang pohon. Caranya mudah sekali, kita tinggal mengelem salah satu sisi bagiannya. Seperti ini. Nah, kemudian kita gulung-gulung. Nah, seperti ini digulungnya. Nah, jika sudah, kita rekatkan lagi lemnya supaya tidak mudah copot ya. Jika dirasa terlalu panjang, kalian dapat mengguntingnya, menyesuaikan ukurannya supaya terlihat lebih bagus ya. Nah, ini kakak akan gunting. Kemudian untuk membuat tempelan di bentuk kerucutnya, kakak juga akan menggunting bagi salah satu sisi dari si batang pohon ini. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita tempelkan lem kertas ya. Nah, seperti ini. Kita tempelkan lem di sebelah sisi-sisinya yang terbuka. Nah, kemudian setelah semuanya terlem, kita akan masukkan si batang pohon ini ke dalam kerucut. Nah, seperti ini, sehingga batang pohonnya menempel baik dengan kerucut karena ada lemnya. Nah, sudah jadi seperti ini, kita sisihkan dulu. Kemudian kakak akan membuat daun-daun yang ada di pohon. Nah, caranya kita ambil kertas origami, kemudian kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Kita lipat jadi 2 bagian, kemudian kita bagi 2, kita gunting. Bagian yang sudah dibagi 2 tadi kita lipat lagi, kemudian kita bagi 2 lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu kita gunting lagi. Nah, jika sudah dipotong-potong seperti ini, digunting seperti ini, kita gunting lagi kecil-kecil salah satu sisinya. Nah, ini sudah jadi ya, semuanya sudah kakak gunting. Dan selanjutnya kita akan membuat efek keriting kepada daun-daun ini menggunakan stick. Di sini kakak pakai tusuk sate, kalian bisa pakai pensil atau pakai pulpen yang dapat digunakan untuk membuat efek keriting pada daun pohon Natal kita. Nah, ini semuanya sudah kakak buatkan efek keritingnya. Selanjutnya adalah di salah satu bagian sisi
daun-daun ini nantinya akan kita tempelkan double tape supaya bisa kita tempel ke bentuk kerucut yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini. Sudah ya, semuanya sudah kakak tempelkan. Nah, sekarang waktunya kita menempelkan ke bagian kerucut yang tadi. Nah, tempelkannya yang rapi dan pelan-pelan ya adik-adik. Nah, ditempel seperti ini. Nah, ini kakak sudah selesai ya adik-adik menempel semuanya sampai semua bagian kerucut tertutup oleh daun yang sudah diberikan efek keriting tadi. Kemudian kita sekarang tinggal menghias pohon Natal kita. Ini kakak pakai kertas origami yang sudah digunting bentuk bintang, kakak tempel di atas pohon Natal. Kemudian ada stiker warna-warni juga kita pakai untuk menghias pohon Natal kita. Nah, kita tempel ya. Nah, seperti ini. Nah, begini dia kalau sudah jadi pohon Natal kita. Cantik kan dan gampang membuatnya. Jangan lupa untuk difotokan dan dikumpulkan ke guru masing-masing.